Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 8 Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan sekolah manapun yang ikut melihat video ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti halnya Bapak sekarang yang alhamdulillah masih terus dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak sekalian, kita sekarang masuk kepada materi bab 2 ya, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat kalian sudah menyelesaikan materi bab 1 dengan baik. Ya, mudah-mudahan di materi bab 2 ini kalian semakin mantap ya, semakin bisa menguasai materi-materi PPKN. Nah, anak sekalian, yuk kita pelajari apa materi yang harus kita pelajari di bab 2, terutama bagian yang pertama ini. Pada bab 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak sekalian, kita masuk ke materi yang A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pantengin terus videonya, jangan sampai terlewatkan sehingga kalian bisa memahaminya materi ini dengan baik. Yang pertama kita bahas adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak sekalian, kalau dulu sebelum masa pandemi ketika kita masuk sekolah, setiap hari Senin ya, kita selalu mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibaca di setiap upacara. Ya, mudah-mudahan kalian masih bisa hafal ya. Nah, anak sekalian, untuk itu kalian baca dulu, kalian pause videonya, kalian baca dengan baik ya, dengan seksama. Ya, kalau perlu sampai hafal. Dari alinea 1 sampai dengan alinea keempat. Mudah-mudahan kalian sudah membacanya dengan baik. Karena kalau tidak membaca, nanti di materi berikutnya akan agak kesusahan untuk kalian bisa memahaminya. Anak sekalian, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut dengan istilah konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Anak sekalian, Undang-Undang Dasar ini, begini, di dalam setiap negara, anak sekalian, ada namanya hukum dasar. Hukum dasar, yaitu peraturan-peraturan yang paling mendasar, paling pokok yang digunakan di dalam menyelenggarakan negara. Nah, hukum dasar itu anak sekalian ada yang tertulis. Kalau di Indonesia, hukum dasarnya tertulis yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar. Namun perlu kalian ketahui, di samping ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis yang kemudian diberi nama konvensi. Jadi konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yang kalau disejajarkan ya sama, kedudukannya sama dengan Undang-Undang Dasar, tapi tidak tertulis. Jadi ada peraturan, tapi kalau dicari, mana aturannya?
Tidak ada. Tidak ada bukunya karena tidak tertulis. Nah, itu namanya konvensi. Nah, contoh konvensi anak sekalian adalah ini. Misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus atau 1 hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 16 Agustus, presiden itu wajib berpidato di depan MPR. Nah, itu dicari. Kok wajib? Mana aturannya? Nggak ada aturannya. Yang tertulis tidak ada. Tapi presiden wajib. Karena peraturan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dalam praktek penyelenggaraan negara Indonesia sejak zaman presiden yang pertama. Nah, akhirnya menjadi peraturan dasar. Terus yang kedua, contoh lain adalah misalnya memasang bendera di depan kantor-kantor milik negara atau memasang foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor milik negara. Nah, itu juga hukumnya wajib. Tapi mana aturannya? Nggak ada peraturan secara tertulis, anak sekalian. Termasuk tidak ada peraturan yang menyuruh bahwa setiap tanggal 17 Agustus 45 itu harus upacara. Itu peraturan tertulisnya juga tidak ada. Tetapi kita wajib melaksanakan karena sudah menjadi konvensi, menjadi aturan dasar. Nah, anak sekalian, di samping itu, Undang-Undang Dasar ini juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam urutan perundangan. Tahukah kalian bahwa di Indonesia itu ada peraturan-peraturan perundangan dari yang paling atas sampai yang paling bawah? Nah, yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau biasanya disingkat UUD 1945. Jadi nama Undang-Undang Dasar di Indonesia adalah UUD 1945. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar ada namanya peraturan itu, ada namanya TAP MPR. Oke, nanti kita lihat di selanjutnya ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, inilah jenis-jenis hukum dasar anak sekalian yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi ada hukum dasar tertulis, yaitu peraturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan di dalam bentuk tertulis. Ada bukunya, ya. Jadi tertulis di mana itu ada. Lalu ada juga hukum dasar tidak tertulis, namanya konvensi. Nah, konvensi itu ada ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Lalu ada yang bawahnya konvensi, itu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi konvensi itu adalah kebiasaan di dalam kehidupan bernegara. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari tidak disebut konvensi. Itu dinamakan hukum adat, mungkin ya hukum kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam praktek penyelenggaraan negara seperti yang Bapak contohkan tadi, ya pidato presiden, mengibarkan bendera merah putih di depan gedung-gedung milik pemerintah atau memasang memasang foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor milik negara. Nah, itu namanya konvensi. Oke, kita lanjut. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Oh, ini sudah ya. Nah, ini tata urutan peraturan perundangan di Indonesia yang tadi Bapak sempat menyebutkan. Jadi, yang paling atas ada Undang-Undang Dasar, yang kedua di bawahnya Undang-Undang Dasar itu ada undang-undang namanya atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ya disingkat Perpres, lalu ada paling bawah ada peraturan daerah atau disingkat Perda. Perda itu ada dua anak sekalian, ada Perda provinsi dan yang kedua ada Perda atau peraturan daerah kabupaten kota. Ya, nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, lanjut. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaedah-kaedah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara.
Pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Bapak jelaskan dulu. Anak sekalian, antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki hubungan yang sangat erat, yang tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Apa hubungannya? Nanti di slide berikutnya akan Bapak jelaskan. Yang perlu Bapak jelaskan di sini ada kata memuat kaedah-kaedah yang fundamental. Apa itu kaedah yang fundamental? Yaitu sesuatu hal yang berupa peraturan yang sangat fundament. Fundament itu pondasi yang paling dasar ya, bagi penyelenggaraan negara. Apa sih yang ada di dalam pembukaan yang disebut dengan kaidah fundamental itu? Ya, di dalam pembukaan itu ada namanya Pancasila, ada cita-cita negara ya di alinea kedua, ada tujuan negara di alinea keempat ya, ada dasar politik ya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal penting ini anak sekalian ada di dalam pembukaan. Makanya pembukaan itu disebut sebagai kaidah negara yang fundamental. Nah, Bapak lanjutkan. Pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Nah, kita lihat selanjutnya. Sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai berikut. Nah, maksudnya begini. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada bagian-bagian. Ya, ada bagian-bagian dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini dibagi dua anak sekalian. Undang-Undang Dasar yang asli yaitu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 itu memiliki 3 bagian. Yaitu 1, kalian lihat di slide, 1 pembukaan, 2 batang tubuh. Batang tubuh itu di dalamnya ada pasal-pasal atau disebut dengan isi. Jadi batang tubuh itu disebut isi. Isi itu ada pasal-pasal. Lalu kemudian yang ketiga ada penjelasan. Ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen atau sebelum perubahan. Nah, setelah perubahan anak sekalian atau setelah amandemen ya tahun 1999 sampai 2001 ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sudah pernah mengalami amandemen sebanyak 4 kali ya anak sekalian ya. Sistematika Undang-Undang Dasar setelah perubahan atau amandemen terdiri hanya 2 saja. Kalau tadi 3, sekarang hanya 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal ya, atau pembukaan dan batang tubuh atau isi yang berisi pasal-pasal. Nah, ini bedanya ya. Jadi diperhatikan sistematika sebelum dan sesudah perubahan. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi itu diatur di dalam atau ditegaskan di dalam pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 45. Kita lanjutkan. Nah, inilah isi Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap antara sebelum dan sesudah. Yang sebelah kiri anak sekalian, sebelum amandemen atau sebelum perubahan. Nomor 1, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Ya, ini kalian bisa lihat, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Ya, yang sesudah sama, yang 4 alinea juga. Lalu kemudian yang nomor 2, batang tubuh atau isi sebelum perubahan, sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sekarang perhatikan sesudah amandemen, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 21 bab. Ya, 21 bab. 73 pasal. Kalau di sini 37, kalau di sini 73 pasal. 3 pasal aturan peralihan, kalau di sini 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kalau di sini 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, penjelasan. Terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sementara kalau sesudah amandemen tidak ada penjelasan. Diperhatikan sekalian ya, bagiannya ya. Terutama yang nomor 2.
Yang nomor 1 sama, yang nomor 2 berbeda. Yang di sini 16 bab, di sini 21 bab. Di sini 37 pasal, di sini 73 pasal. Di sini 4 aturan peralihan, di sini 3 aturan peralihan. Di sini ada 2 ayat aturan tambahan, di sini 2 pasal aturan tambahan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Perhatikan. Anak sekalian, coba kalian baca dengan cermat naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Nanti Bapak tunjukkan. Adakah persamaan dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Nah, coba kita cermati ya. Nah, ini. Di sebelah kiri ini adalah bunyi proklamasi, yang ini adalah bunyi dari pembukaan. Proklamasi bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anak sekalian, proklamasi ini hanya terdiri dari 2 paragraf. Kalau pembukaan terdiri dari 4 paragraf. Nah, ternyata anak sekalian, ini ada hubungannya antara paragraf di proklamasi dengan paragraf di pembukaan. Bagaimana hubungannya? Simak seterusnya. Apa informasi yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah tersebut? Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan proklamasi. Apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut? Benarkah proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan? Itulah anak sekalian yang perlu kita cari jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, ini jawabannya ada di sini. Hubungan proklamasi dan pembukaan Negara Republik Indonesia. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok atau 2 paragraf ya, yaitu pernyataan kemerdekaan di alinea pertamanya dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan, itu alinea kedua. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, perhatikan selanjutnya. Ini kuncinya ada di sini. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai alinea 3 pembukaan merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Atau kalau Bapak balik, jadi hubungannya yang pertama adalah bahwa bunyi proklamasi di alinea pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu dijelaskan secara terperinci di dalam alinea 1 sampai alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan alinea keempat pembukaan memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Atau dengan kata lain, bunyi paragraf yang kedua di dalam proklamasi yang berbunyi, jadi tadi alinea pertama adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu dijelaskan pada alinea 1, 2, dan 3 di dalam pembukaan. Sementara hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu dijelaskan di alinea keempat pembukaan. Kita lanjutkan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Kita lanjut.
pembukaan UUD 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Nah, dengan demikian anak sekalian, bahwa antara proklamasi dengan pembukaan itu adalah satu kesatuan yang bulat, yang tidak dapat terpisahkan. Karena proklamasi itu singkat saja, yang isinya adalah pernyataan kemerdekaan, yang kemudian dijelaskan di dalam alinea-alinea pembukaan. Ya, alinea 1 dijelaskan dalam alinea 1, 2, dan 3 pembukaan, alinea 2 proklamasi dijelaskan di dalam alinea keempat pembukaan. Kita lanjutkan. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oke, perhatikan tuh. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 45 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45. Nah, oleh karena itu anak sekalian, pembukaan itu tidak boleh diubah oleh siapapun. Kenapa? Karena kalau mengubah pembukaan itu sama dengan membubarkan negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena di dalam pembukaan itu mengandung pokok kaedah negara yang fundamental. Di dalamnya ada dasar negara, ada tujuan negara, ada cita-cita negara, ada dasar politik negara. Ya, karena pembukaan itu menjelaskan bunyi proklamasi tadi. Maka anak sekalian, pembukaan tidak boleh diubah oleh siapapun. Ya, kita lanjut. Nah, anak sekalian, uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ya, oleh karena itu, alasan berdirinya negara Indonesia tahun 1945 dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Negara Kesatuan, mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah anak sekalian, video pertama di bab 2 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih tidak bisa memahami, kalian bisa mengulang lagi video ini. Ya, masih tidak bisa lagi, maka kalian bisa bertanya kepada Bapak. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.